Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast dengan aku, El, dan rekan aku. Aku Sajid. Nah, kali ini kita akan podcast dengan tema yang nggak biasa dan nggak kalah menarik nih dengan yang lain. Emangnya tema yang kita bawa kali ini apa nih, El? Nah, untuk tema yang kita bawa hari ini yaitu kekayaan alam di Pulau Natuna. Sebelumnya, Mas Sajid tahu nggak Pulau Natuna itu di mana? Nah, jadi untuk Pulau Natuna sendiri itu berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Di Pulau Natuna sendiri memiliki banyak kekayaan yang melimpah nih, El. Oh, begitu ya, Mas. Sebelum dibahas lebih lanjut nih, Mas Sajid, pada kali ini kita kedatangan tiga narasumber loh yang akan memberikan info Pulau Natuna. Langsung aja narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Halo Mas, aku Hana. Aku Caca. Nah, kan aku Apip, mahasiswa TLI. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke topik aja nih. Sebelumnya topiknya ini Mas Sajid, aku mau nanya nih ke kalian, apa itu biodiversity sama jenis-jenisnya itu apa aja ya? Kalau boleh tahu. Nah, jadi biodiversity itu kayak keanekaragaman yang ada di bumi. Sederhananya tuh kayak keanekaragaman flora dan fauna yang ada di bumi ini. Nah, iya aku mau nambahin juga, keanekaragaman yang dimaksud itu berupa kekayaan dalam berbagai bentuk kehidupan yang ada di bumi, kayak mencakup keragaman spesies, keragaman genetik, dan keanekaragaman hayati. Oh, jadi intinya biodiversity itu keanekaragaman ya? Eh, Bener Mas. Gini loh Mas, jadi kan manusia itu kan nggak lepas nih dari berbagai organisme lain yang membentuk apa namanya sistem ekologi gitu loh Mas, dan saling bergantung satu sama lain. Nah, dengan adanya biodiversity ini dapat memunculkan beragam jasa ekosistem seperti barang ataupun produk serta dalam bentuk lingkungan yang sangat jelas diperlukan dalam kehidupan sehari-hari Mas. Kalau jenis biodiversity itu ada apa aja sih? Soalnya aku masih awam banget nih tentang biodiversity. Ah, gini Mas, Mas Ajit. Jadi gini Mas, di dalam biodiversity itu memiliki beberapa jenis Mas, yaitu biodiversitas spesies, biodiversitas genetik, dan biodiversitas ekosistem Mas. Oh, gitu ya Mas Rafif. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau biodiversitas spesies itu apa aja ya Mas Rafif? Coba Mbak Hana. Aku yang bantu jawab ya. Itu Oke. tuh biodiversitas spesies itu kayak keanekaragaman yang merupakan tingkatan paling dasar dalam jenis biodiversitas yang mencakup semua spesies yang ada di bumi ini. Termasuk juga kayak bakteri, protista, dan makhluk hidup bersel banyak atau yang biasa kita sebut dengan multiseluler. Oh, jadi semua spesies yang ada di bumi ini ya, Mbak. Kalau biodiversitas genetik itu apaan ya? Nah, kalau biodiversitas genetik itu kayak variasi genetik dalam spesies diantaranya itu populasi-populasi terpisah. Jadi, makhluk hidup di bumi itu pasti terdiri atas susunan genetik yang berbeda-beda, bahkan jika itu dalam satu spesies, Mas. Nah, aku mau nambahin juga nih Mas dari yang sudah disampaikan Mbak Caca nih. Nah, jadi gen-gen itu juga dapat mengalami evolusi yang bisa nambah keberagaman genetik Mas, dan selain itu juga membentuk spesies-spesies baru Mas. Oh, jadi biodiversitas itu lumayan kompleks ya Mas Rafif. Nah, aku mau nanya nih, kalau biodiversitas ekosistem itu bagaimana ya? Nah, kalau biodiversitas ekosistem itu keanekaragaman yang terjadi akibat adanya letak geografis yang berbeda, di mana menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran matahari. Dari yang udah dijelasin sama Bahana dan Mas Habib tadi, dari perbedaan-perbedaan itu, juga kita bisa melihat bahwa flora dan fauna itu di tiap daerah itu bervariasi. Oke, sekarang aku lumayan paham nih, Mbak, Mas, mengenai keanekaragaman itu. Oke, sekarang udah boleh masuk ke topik utama kita belum nih, Bang El? Nah, boleh tuh Mas Ajit. Tadi kan udah kita singgung tuh, Pulau Natuna itu berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Nah,
Untuk Mas Mbaknya bisa dijelasin nggak lebih spesifik mengenai lokasi dari Pulau Natuna itu? Nah, nih Mas, nih aku jelasin nih Mas. Nah, jadi Pulau Natuna ini berada di Kabupaten Natuna Mas, Kepulauan Riau. Nah, Pulau Natuna sendiri itu memiliki luas eh, daratan dan lautan tuh sekitar 260 kilometer persegi Mas. Nah, jadi di pulau itu didominasi oleh lautan sendiri Mas, di mana luas lautannya itu lebih besar dibandingkan daratannya. Dan di Pulau Natuna itu juga berada di lintasan jalur pelayaran internasional Mas, yaitu ke negara Hong Kong, ke negara Taiwan, Korea, dan negara Jepang Mas. Jadi Pulau Natuna ini salah satu Pulau Natuna ini lumayan diincar oleh negara luar loh Mas. Wah, kok bisa diincar negara luar? Gimana tuh? Kan dari pertanyaan Mas Sajid itu, kenapa sih Pulau Natuna itu diincar sama negara lain? Ini dikarenakan Pulau Natuna itu kayak kan, maksudnya Pulau Natuna itu kan kayak banget ya. Terus Pulau Natuna itu terdiri dari sekitar 21 pulau, dan pemanfaatannya itu udah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Nih, kayak tempat wisata. Di Pulau Natuna itu tempat wisatanya masih asri dan pastinya sangat indah. Pantai-pantai yang ada di sana juga masih sangat memukau, dan semua wilayah perairan yang ada di Pulau Natuna juga masih sangat terjaga dan menjadi rumah bagi berbagai biota bawah laut. Contohnya kayak Pantai Tanjung. Pantai itu terkenal dengan keindahan hamparan pasir putihnya yang melengkung sepanjang di sepanjang bibir pantai. Selain itu, di Pantai Tanjung juga kita dapat menikmati pemandangan Gunung Rana yang muncul di balik awan-awan putih. Juga masih banyak pantai lain yang gak kalah menarik dari Pantai Tanjung, kayak Pantai Cemaga, Pantai Sahi, Pantai Sisi, dan masih banyak lainnya, Mas. Nah, di Pulau Natuna itu ada juga loh wisata yang namanya Taman Batu Alif. Dan Taman Batu Alif ini tuh juga sama pantai-pantai lainnya, tapi ada bedanya nih. Pantai Taman Batu Alif itu ada batuan-batuan granit besar, di mana keindahan itu dapat kita nikmati. Dan juga di pantai ini kita bisa juga nikmatin sunsetnya yang udah terkenal lah keindahannya. Wah, sepertinya indah sekali ya Pulau Natuna. Kebayang nggak sih Mas Ajit gimana indahnya kalau kita berlibur di sana? Wah, kebayang banget tuh. Aku jadi ngebayangin kalau aku semisal berlibur di sana. Tapi Mas Mbak, kekayaan alam di Pulau Natuna itu cuma bisa kita lihat di wisata pantainya aja atau gimana ya Mbak? Nih Mas, enggak Mas, nggak cuma pantai sih. Ada nih wisata hutan bakau yang terletak di muara Sungai Semitan. Nah, di sini kita dapat menyusuri hutan bakau ini atau sungai ini Mas menggunakan perahu. Kita juga bisa menikmati hutan bakau yang ada di sana Mas. Nah, selain itu, kita juga bisa loh mengunjungin kampung lama Semitan yang menawarkan berbagai kekayaan budaya dan juga kuliner tradisional khas dari Pulau Natuna itu sendiri Mas. Wah, ternyata emang keren ya Pulau Natuna itu. Dari yang Mas sama Mbaknya jelasin, tadi aku nangkep sih. Kalau Pulau Natuna itu terkenal banget dengan perairannya. Kalau gitu, berarti perairan di sana banyak menghasilkan jenis-jenis makhluk hidup yang tinggal di perairan ya? Benar banget, Mas El. Benar banget, Mas El. Jadi, kondisi perairan atau laut di Pulau Natuna itu sangat jernih dengan sedimen berpasir putih. Sehingga keindahan panorama di bawah laut itu dapat terlihat secara jelas. Kekayaan alam di Laut Natuna juga dapat kita lihat dari ditemukannya kima yang termasuk di dalam kategori hewan dilindungi pada terumbu karang yang ada pada perairan tersebut. Di dalam perairan Natuna juga terdapat padang lamun yang ditumbuhi oleh tanaman lamun sekitar 4 spesies, Mas. Wah, enak banget ya kalau kita snorkeling di sana, Mas Ajit. Pasti kelihatan tuh ikan-ikan terumbu karang yang sangat indah di sana. Wah, benar banget tuh Bang El. Terus, selain itu ada apa lagi nih Mas Mbak? Nah, selain yang udah disebutin Mbak Caca tadi, terdapat lagi banyak jenis makhluk hidup dalam perairan. Bahkan nih, potensi ikan di Laut Natuna itu tuh mencapai lebih dari 500.000 ton setiap tahunnya. Contohnya kayak ikan pelagis, lobster, dan cumi. Nah, selain apa yang sudah dijelasin Mbak Hana tadi nih Mas, ada juga nih sumber kekayaan Pulau Natuna yang lainnya, yaitu sumber daya minyak dan gas dalam jumlah besar loh Mas. Nah nih, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Blok Is Natuna itu menyimpan kandungan volume gas
di tempat sebanyak 222 triliun kaki kubik. Selain itu, potensi kandungan minyak yang dimiliki Natuna juga mencapai 36 juta barel minyak loh, Mas. Nah, di sebelah utara Pulau Natuna itu terdapat ladang gas The Alpha yang menjadi salah satu sumber terbesar di Asia loh, Mas. Bukan di Asia Tenggara sendiri, Mas, tapi di Asia. Oh gitu ya. Berarti ternyata selain kekayaan dan keindahan alam lalu sumber daya ikan yang melimpah, Pulau Natuna kaya akan minyak dan gas ya, Mas. Pantesan pulau ini termasuk ke dalam pulau yang diincar negara asing. Bener banget tuh, aku jadi sangat tertarik nih untuk datang melihat langsung gimana sih Pulau Natuna itu benar-benar definisi keberagamannya pulau itu. Tadi kita sudah mendengar bahwa pulau tersebut secara garis besar terdiri dari lautan, di mana pulau tersebut sangat kaya dan akan keberagaman alam. Hanya tempat wisata, namun kita juga bisa sudah mendengar mengenai kekayaan lautan di Pulau Natuna yang kaya akan jenis-jenis hewan, laut, bahkan gas dan minyak bumi yang memiliki banyak manfaat yang besar. Tapi berarti hal ini juga menjadi salah satu berbahaya dong, karena bisa saja pulau ini dapat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di situ dong. Wah, benar juga ya Mas Ajit. Kalau aku pikir pulau ini dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kepentingan dan haknya di pulau ini. Jadi bagaimana ya cara agar pulau ini tetap lestari dan kekayaan alamnya tetap terjaga hingga seterusnya? Nah, jadi gini, kita semua tahu bahwa kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki oleh Pulau Natuna membuat ketertarikan bagi masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke negara lain. Maka dari itu, untuk melindungi dan melestarikan Pulau Natuna yang harus dilakukan, tentunya dengan keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat lokalnya. Sekarang juga sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai jumlah penangkapan ikan dan siapa saja yang dapat mengambil ikan di pulau tersebut. Tapi selain itu, perlu juga dilakukan pengelolaan perikanan berlanjutan karena kawasan perairan Natuna selalu diburu oleh pelaku industri perikanan. Pelestarian Pulau Natuna ini juga dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah atau limbahnya sembarangan, karena itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang bisa berakibat fatal. Nah, untuk menangkap ikan juga metode yang digunakan harus sangat diperhatikan, karena nggak boleh kita gunakan bahan berbahaya yang dapat memberikan efek buruk kepada ekosistem yang ada di Pulau Natuna ini. Oh, berarti kita bisa nyimpulin nih Mas Ajit. Inti dari podcast pada kali ini yaitu Pulau Natuna merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Natuna yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, di mana Pulau Natuna ini memiliki sekitar 21 pulau terluar dan memiliki pemanfaatan yang telah diatur dan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat yang tinggal di Pulau Natuna harus bersama melindungi, menjaga kekayaan alamnya dan yang sudah ada dan tidak merusaknya agar kekayaan alam ini terus ada sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh generasi Indonesia selanjutnya nih Mas Ajit. Wah, bener banget tuh, Bang El. Makasih ya untuk narasumber yaitu Mbak Hana, Mbak Caca, dan Mas Apip yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Jadi begitu ya teman-teman, obrolan terkait kekayaan alam di Pulau Natuna. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih dan nantikan podcast kami berikutnya. Dadah. Dadah.